Ya, perkenalkan, namaku Devin Aurelio. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi singularitas untuk defleksi balok. Kenalkan lagi, nama saya Devin Aurelio dari Universitas Negeri Malang dengan prodi Fakultas Teknik Sipil dengan mata kuliah Matematika Rekayasa. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi singularitas untuk defleksi balok. Apa sih tujuannya kalau kita itu mempelajari fungsi singularitas ini? Nah, fungsinya ini tujuannya itu kita menjelaskan penggunaannya, ya pasti dong. Kita akan menjelaskan fungsinya untuk perhitungan defleksi pada balok. Nah, kedua juga kita eh, menggunakan fungsi singularitas untuk perhitungan permuatan pada balok juga. Nah, yang ketiga, kita bisa menjelaskan proses penggunaan fungsinya ini untuk defleksi balok. Nah, saya akan memberikan contoh permasalahan yang di sini. Sebenarnya kalau kita melihat di sini ada yang namanya beban merata. Yang W1 ini, itu ada beban merata, dan P1 ini adalah beban terpusat. Dan kita mempunyai beban yang ketiga ini, beban yang merata, namun dia melandai, ini W2. Sebenarnya pengerjaan pada balok ini bisa saja kita selesaikan dengan fungsi diskontinuitas. Nah, buat kalian yang maksudnya lupa gitu, apa sih fungsi diskontinuitas ini? Padat jelasnya aja ya. Diskontinuitas itu bisa untuk kita menggunakan awal atau akhiran dari beban merata, kita bisa menggunakannya juga untuk perhitungan reaksi, kita juga bisa menghitungkan beban terpusat atau momen. Nah, kalau misalnya kita menggunakan fungsi perhitungan secara tradisional atau cara-cara yang biasa kita hitung dengan cara-cara dulu kita pelajarin, itu sangat lama. Bisa dilihat dari gambar di sini, untuk perhitungannya kita harus pembagian 5 momen. Misalnya kita ambil yang pojok kiri ini adalah awal dari momen di situ. Jadi kita memulainya dari X1, kita harus membagi 5, ya bisa dari pojok kiri sampai X1, dari pojok kiri sampai X2, pojok kiri sampai X3, pojok kiri sampai X4, dan pojok kiri sampai X5. Bisa lihat pembagiannya, dan ini pengerjaannya itu akan sangat lama sekali. Makanya itu kita menggunakan fungsi singularitas untuk langsung mengerjakannya untuk kesemuanya itu. Nah, sekarang apa sih fungsi singularitas itu? Nah, di sini kita masukkan dengan pengertiannya secara dengan rumus. Di sini dikenal X, buka kurung, X dikurang A, tutup kurung, dipangkatkan N. Dan jika X lebih besar sama dengan A, maka X dikurang A dipangkatkan dengan N. Tapi, jika X lebih kecil daripada A, maka hasilnya 0. Contoh, kita langsung masuk ke contohnya. Contoh Y sama dengan 3, buka kurung X dikurang 1, tutup kurung, dipangkatkan dengan 0. Nah, di sini kita langsung memasukkannya dengan diagram seperti ini. Lalu selanjutnya, jadi kalau bermisalan ya, Y, berarti karena hasil akan selalu dipangkatkan dengan 0, berarti hasilnya akan selalu 0. Berarti Y-nya ini tetap berada di garis X-nya, karena dia tidak naik atau apapun. Namun, bermisalan karena kita satu ini sama dengan A, kita masukkan dengan 1. Berarti, maaf, ini X ya. X-nya dimasukkan ke 1. Berarti 1 dikurang 1 dipangkat 0. Hasilnya 0. Berarti selanjutnya, di sini sudah dijelaskan. Berarti tadi belum dijelaskan ya. Jika X-nya lebih besar daripada sama dengan 1, berarti Y sama dengan 3, buka kurung X dikurang 1 dipangkat 0. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Y-nya ini akan naik 3 dan dia bakal tetap merata. Nah, sekarang kita akan masuk aja nih ke fungsi singularitas untuk pembanan. Sekarang kita tanya, kenapa sih kok fungsi singularitas ini berfungsi untuk mendeskripsikan pembanan itu? Nah, sekarang di sini akan saya beri contoh dengan balok. Di sini kita mempunyai 2 tumpuan. Dengan tumpuan yang pojok kiri, kita mempunyai garis yang menunjukkan V menaik ke atas. Berarti dia V-nya positif. Dan yang merata ini, yang setara dengan garis X, kita gayanya dengan garis X, berarti dia positif X. Nah, di bawahnya ini, di garis birunya ini, kita mempunyai yang namanya kurva elastis, yang biasa saya sebut dengan Vx. Nah, di sini saya berikan 4 rumus yang biasa digunakan dengan fungsi singularitas pembenaran ini. Yang ada yang digunakan untuk versi landaian, yang seperti yang pojok kiri ini, dan lengkungan, itu biasa untuk fungsi momen.
Dan ada yang buat fungsi geser, ada yang fungsi bebanan. Ini kita bisa lihat sendiri. Ini adalah untuk perhitungan rumus nanti untuk setelah-setelahnya. Sekarang kita akan mendeskripsikan bebanan dengan fungsi singularitas itu sendiri. Di sini saya akan memberikan empat contoh fungsi singularitas yang biasa dipakai untuk bebanan 4 tipe. Di sini kita akan melihat tipe pertama. Kita akan melihat dengan tipe yang akan dihitung adalah dengan momen. Ini kita menghitung momen pada balok. Di sini perumusannya sama dengan W sama dengan M0 buka kurung X dikurang A tutup kurung pangkat min 2. Nah, untuk pencarian M-nya itu sendiri hampir sama. Nah, M0 buka kurung X dikurang A tutup kurung 0. Nah, kita ke sana masuk ke tipe yang kedua. Nah, tipe kedua ini digunakan untuk menghitung beban terpusat. Rumusnya juga hampir sama, tapi perbedaannya di sini karena di atas ini menghitung momen, yang bawah ini kita menghitungkan beban terpusat, rumusnya hampir sama, tapi cuma perbedaan di M0 diganti dengan P0. Kita jelaskan lagi, menghitung W sama dengan P0 buka kurung X dikurang A tutup kurung min 1. Untuk pencarian M-nya, M sama dengan P0 buka kurung X dikurang A tutup kurung dipangkatkan dengan 1. Sekarang kita akan masuk ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini kita gunakan untuk beban merata. Beban merata, yang W0 ini, sekarang kita akan langsung lihat ke rumusnya. Nah, di beban merata ini, W sama dengan min W0, buka kurung X, dikurang A, tutup kurung 0. Pangkatnya 0. Untuk penghitungan M-nya itu sendiri, min W0 dibagi 2, buka kurung X, kurang A, dipangkatkan dengan 2. Oh ya, kenapa ya? Bingung kan? Masih kenapa kok di sini min W0, terus yang tadi sebelumnya itu kayak plus P0, plus M0. Nah, kenapa di sini kita menggunakan min? Kalau kita melihat dari gambarnya, arah bebannya itu ke bawah. Berarti negatif. Kalau misalnya bebannya ke atas, masih positif. Nah, ya udah sekarang kita lanjutannya masuk ke tipe keempat. Tipe keempat ini digunakan untuk beban yang merata, namun dia tidak merata seperti ini. Dia merata mau bisa naik atau bisa turun, jadi itu bebas. Ya, tapi tetap perhitungannya tetap sama. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya aja. Nah, W sama dengan min 0, buka kurung X, dikurang A, tutup kurung 1. Nah, untuk M-nya, min M dibagi 6, buka kurung X, dikurang A, dipangkatkan dengan 3. Nah, untuk ada nggak sih hal yang bisa kita kayak dari mata aja bisa kita lihat ini apa ya kayak kita bisa lihat gitu loh. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita lihat pangkatnya. Pangkatnya ini emang selalu berbeda dengan 2. Kayak contohnya kita lihat yang atas gitu. Dia pangkatnya 0, pangkatnya 2. Yang bawahnya 1, pangkatnya 3. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang mengintegrasikan fungsi singularitas. Oke, di sini kita ada rumus, nanti n lebih kecil daripada 0, buka kurung n, sama dengan min 1, min 2, tutup kurung. Nah, kita akan masukkan fungsinya, pertama integral, buka tutup kurung x dikurang a dimaksakan dengan n, sama dengan x dikurang a, tutup kurung n tambah 1. Sekarang kita langsung masuk ke contohnya. Ini contohnya, ini mengikuti contoh seperti yang tipe 1 dan tipe 2. Kita lihat, P buka kurung X dikurang A tutup kurung min 1. dx sama dengan P tutup kurung X kurang A tutup kurung 0. Di sini kita mengintegrasikan dua perumusan ini menjadi satu. Nah, selanjutnya, untuk N lebih besar sama dengan 0, X dikurang A tutup kurung N dipangkatkan dengan N sama dengan 1 per N min 1 buka kurung X dikurang A tutup kurung N tambah 1. Contohnya, seperti ini. Min W2 tutup kurung X, buka kurung X dikurang A tutup kurung dipangkatkan dengan 2 dx sama dengan min W per 6
buka kurung X, dikurang A, tutup kurung 3. Nah, kalau kalian udah ngerti nih tentang penjelasan tentang fungsi singularitas untuk perhitungan pada balok, pembanan balok, momen balok, pokoknya intinya tentang pengerjaan fungsi singularitas pada baloknya sendiri, selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian masalahnya untuk jadi kita menyelesaikan masalahnya untuk penggunaan fungsi singularitas itu apa aja. Jadi cara gampangnya sih kalau saya ngejelasin buat misalnya kalian ingin mengerjakan fungsi singularitas ya. Pertama-tama tuh biasa kita kalau pada balok gitu kan ya pertama-tama kita harus menghitung reaksinya dulu. Kedua kita harus menulis beban atau fungsi momen. Nah yang ketiga kita mengintegrasikan dengan fungsi kemiringan dan defleksinya pada baloknya itu sendiri. Jadi ya kita harus masukin lagi rumusnya kayak harus sebenarnya nggak harus dihafal ya, sebenarnya bisa aja kita lihat buku, lihat buku sumber, supaya kita ya nggak salah ngitung kan. Kalau misalnya kita salah ngitung kan ya masa kita tanggung jawab kalau misalnya gedungnya roboh kan. Nah makanya itu kayak santai aja kalau ngerjain matematika itu nggak susah. Nah keempat ini kita akan mencari kondisi batas untuk menyelesaikan nilai konstantanya. Nah kalau kalian udah dapat empat empat poin itu, jadi ya gampang lah kalian ngerjain tentang perhitungan fungsi singularitas pada balok ini. Ya mungkin udah bosan kali ya dengerin saya ngomong. Ya udah mungkin kalian nanti kalau bisa ya bisa dilihat lagi isi PowerPoint-nya, kalian bisa rewind lagi videonya, bisa di-replay. Mungkin jangan lupa klik like mungkin. Enggak lah, ini bukan YouTube kan ya. Oh ya udah, jadi mungkin sebatas itu saja yang saya akan jelaskan. Terima kasih bagi yang telah menonton. Love you.